Halo semua, kembali lagi bersama Golden Boots. Oke guys, sesuai dengan judul review plus playtest Ortus 8 Catalyst Legion V4 gitu ya. Akhirnya gue punya juga sepatu ini. Jadi sepatu ini sendiri udah gue pakai ya bersama kawan-kawan Nimo dan juga kawan-kawan ICI Jakarta di game dengan lapangan yang berbeda tapi back to back dalam satu hari. Jadi dengan kawan-kawan Nimo itu 6-8, dengan ICI Jakarta itu 8-10 guys. Kenapa lapangan berbeda itu maksudnya gimana? Jadi waktu sama kawan-kawan Nimo ini gue pakai di lapangan FG gitu ya. Dan ketika main bareng kawan-kawan ICI Jakarta ini gue pakai di lapangan AG gitu, artifisial. Jadi sebenarnya gue pengen tahu nih sepatu ini yang pernah dibilang juga sebenarnya sih not really AG gitu ya, tapi lebih ke MG gitu ya, multi ground gitu. Kayak sepatu futsalnya kayak sepatu bolanya Adidas apa ya, yang dia atau salah satu brand luar lah yang dia tuh ngomongnya nggak AG tapi MG gitu ya, multi ground. Karena sebenarnya dia bisa dipakai di berbagai macam surface gitu ya. Nah ini jadi gue penasaran banget kenapa gue beli Legion yang AG, karena ya gue pengen cobain kalau dipakai di lapangan FG itu gimana sih rasanya gitu ya. Seperti biasa guys, kalau gue main bareng kawan-kawan Nimo itu akan ada videonya. Jadi nanti selain foto ada juga video yang akan gue share. Dan juga ternyata main bareng kawan-kawan ICI Jakarta juga ada videonya guys. Jadi ada video dari kedua tes yang gue lakukan. Nah sepatu ini sendiri gue pakai selama kurang lebih total dengan kawan Nimo gue pakai 2 game, berarti sekitar 40 menitan kotor ya sepatu ini gue pakai. Dan dengan kawan-kawan ICI Jakarta sama sekitar 20 menitan juga gitu. Berarti total gue pakai sekitar 60 menit kotor, ditambah gue pakai ketika belum main ya mungkin 80 menitan lah sepatu ini gue pakai in total di kaki gue gitu. Jadi udah oke lah ya untuk gue review. Nah karena nggak ada video unboxingnya guys untuk sepatu ini gitu ya, gue akan bahas sedikit lah gitu ya dari segi material. Karena Legion ini sendiri, kenapa gue bahas? Karena Legion ini sendiri V2 nya guys itu menjadi sepatu favorit gua untuk tahun 2021 ya, 2021 gitu. Jadi sepatu paling enak gitu ya, lokalan di 2021. Dan ketika gua pakai sebelum gua nge-review Legion V3 gitu ya, gua kan pakai ulang tuh si V2 gua. Itu ternyata rasanya masih enak dan juga ya enak, bahkan lebih enak gitu mungkin ya. Karena udah pernah gue pakai lagi gitu, dan durability-nya pun masih awet gitu. Jadi kayak bagi gue kayak mandatory aja gitu untuk gue ngebahas sedikit tentang sepatu ini sebelum gue review. Jadi materialnya sendiri ketika gue pegang, gue lebih suka guys materialnya ketimbang material yang di V3 gitu. Menurut gue ini udah bener nih Ortus nih. Udahlah gitu ya kan. Legion V2 lu itu mungkin gue nggak tahu ya salesnya gimana, tapi menurut gue mungkin itu salah satu yang terlaris seri Catalyst lu gitu ya. Dan tiba-tiba di V3 lu lakukan dobrakan gitu ya, dengan merubah bentuk desain jadi lebih futuristik gitu, lebih modern, dengan lidah yang kesannya nyambung tapi bukan knit gitu ya. Itu knit sih tapi bukan yang ya gitu gitulah. Kalau lu punya V3 lu tau lah gimana gitu. Dan dengan desain outsole-nya sendiri mengikuti outsole-nya Liberty Project O gitu ya, outsole yang kayak apa, Out S gitu ya. Dan itu menurut gue gagal banget. Gue ketika bandingin V2 dengan V3, gue kayak aduh V3 please deh cepet-cepet ganti ke V4 gitu, karena menurut gue itu nggak enak banget. Gue udah lepas, gue udah pakai kaos kaki tipis, gue udah lepas insole, masih kerasa sempit, tight di kaki gue. Jadi gue nggak tahu tuh sepatu sebenarnya maunya apa gitu. Walaupun secara desain itu kelihatan lebih modern aja gitu, sentuhan modern, tapi ternyata di kaki gue ini nggak cocok gitu ya sepatu itu gitu. Nah harapan tinggi nih ketika gue megang si material ini. Jadi sebelum gue beli kan gue pegang gitu ya di toko, gue kayak wah ini gue kayak punya ekspektasi tinggi nih, sepatu ini bakalan enak juga seperti yang gue pakai di V2 gitu ya. Kita ke berat guys. Ini beratnya gue agak kaget sih. Mungkin karena tipe outsole-nya ya yang AG ya. Kalau outsole yang FG mungkin bisa lebih ringan, tapi ini barusan gue timbang itu beratnya di 209 gram, which is ya mungkin bisa lebih ringan ya, karena ini gue timbang setelah gue pakai. Jadi ada karet-karetnya di sini, mungkin di dalam juga ada karet-karet nyempil gitu. Mungkin ya 200
8 gram lah gitu ya. Mungkin itu ada 1 gram atau 2 gram gitu, 207 gram, 205 gram gitu ya. Tapi gue kagetnya karena ini di atas 200 gram. Bayangan gue tadinya di bawah 200 gram, karena ketika gue pegang juga ini sebenarnya cukup ringan sih gitu. Ternyata ya 200 gram masih ringan sebenarnya. Cuman kalau kita ngomongin si V2 yang beratnya di bawah 200 gram banget, itu ya jauh gitu ya kan. Sekitar mungkin 10-15 gram bedanya. Tapi nggak apa-apa, tetap kerasa ringan guys. Nah, kita ke segmen yang pertama guys, fitting wise. Oke, fitting wise. Jadi gue pakai kaos kaki tipis guys di game itu sendiri. Di 2 game yang udah gue pakai sepatu ini, gue pakai kaos kaki tipis dan gue nggak lepas insole atau gue nggak ganti insole karena gue pede ya. Even gue nggak lepas insole, ini tetap akan enak banget gue pakai gitu ya. Dan insole-nya sendiri bisa dilepas guys. Insole barunya dari Ortus nih, gue bisa bilang insole barunya dari Ortus yang udah nggak ada lagi benjol-benjol di depan itu. Nggak bisa dibilang tipis juga gitu ya, bahkan cenderung ada bagian shape yang begini. Itu sih buat ngikat kaki lo sebenarnya, cuman untuk kaki yang agak lebih lebar akan mempersempit kaki lo di dalam gitu ya sebenarnya gitu. Tapi gue lepas. Apa yang terjadi secara panjang dan lebar sebenarnya pas banget menurut gue ini di kaki gue ya, nggak kerasa kayak gue kesempitan gitu, enggak. Tapi ketika udah gue pakai nih, gue nggak tahu ya ada yang ngalamin yang sama juga dengan gue atau enggak. Ketika udah gue pakai mungkin sekitar 15 menitan, gue mulai kerasa sempit di bagian jempol gue guys. Dan itu both loh, dua-duanya gue ngerasa sempit. Jadi gue kayak oh mungkin kalau gue harus lepas insole nih karena gue udah pakai kaos kaki tipis, atau oh gue mesti tukar insole dengan yang lebih tipisan gitu ya. Nggak ada insole tipis, insole vapor yang biasa gue pakai gitu lah ya. Jadi dari segi fitting wise, menurut gue untuk kaki medium ini sebenarnya udah cocok. Kaki wide mungkin lo harus pertimbang ulang, pertimbangkan lagi gitu ya. Kaki slim ya ini cocok gitu ya. Nah, gimana dengan durability bang? Durability udah gue bilang ya, tadi ini gue pakai cukup lama ya di lapangan rumput yang agak basah, agak jelek itu lapangan B gitu ya. Dan juga di lapangan sintetis dengan pemakaian total kotor bermain aja sekitar 60 menitan. Dan gua alhamdulillah nih guys, gua nggak nemu ada yang kebuka atau apa gitu dari sepatu ini. Dan memang sepatu ini sendiri gue bisa bilang agak kekar lah gitu ya dari segi feel. Itu dari segi durability. Gimana dengan pengalaman bermain? Gua rasa lu banyak banget yang nungguin ya, gimana pengalaman bermain gue ketika gue pakai sepatu ini di lapangan yang rumput gitu ya. Ya gue nggak tahu ya kalau misalkan lu pakai lebih dengan intensitas yang lebih serius gitu mainnya. Gue kan main fun football gitu ya, tapi pengalaman gue pakai ini di lapangan rumput enak. Gue nggak ngerasa ada masalah sama sekali gitu. Jadi gue mulai mempertimbangkan apa gue akan mencoba lebih banyak lagi sepatu AG di lapangan FG gitu ya, karena terus terang lapangan kemarin dibilang kering juga enggak gitu ya, dibilang terlalu basah juga enggak gitu. Jadi ya in between lah, agak empuk-empuk gitu sedikit gitu ya. Dan gue ngerasa ya nggak ada masalah sama sekali, totally fine. Gue lari nggak masalah gitu ya, gue coba manuver juga nggak masalah. Passing jauh yang butuh cengkraman kaki lebih kuat pun ini nggak masalah. Jadi ini bener-bener menurut gue nggak ada masalah sama sekali. Jadi kalau lo yang pengen apa ya, lu main mini soccer lebih sering ketimbang lu main di lapangan rumput, tapi lu nggak punya budget berlebih untuk nyimpen sepatu 2 atau 3 dan lu mengutamakan keamanan kaki lu karena lu banyak main mini soccer, ya ini pilihan yang tepat sih buat lu beli, karena udah gue coba nggak ada masalah guys. Nah, gimana ketika dipakai di lapangan sintetis, lapangan C gitu ya, lebih nggak ada masalah lagi karena memang ini peruntukannya untuk lapangan artificial ground. Gue bahkan ingat gue ada satu sprint yang menurut gue itu sprint ya, karena gue lumayan lari kenceng. Itu gue nggak worry sama sekali di lapangan rumput sintetis, gue nggak worry sama sekali kaki gue akan ngikat atau gimana. Gue sprint yang benar-benar literally gue ngerasa gue sprint gitu ya, ada videonya lah, itu nggak masalah juga gitu. Jadi overall menurut gue sepatu ini gue setuju dengan pendapatnya Mas Yuda waktu itu, waktu launching si Weave, Catalyst Weave. Beliau bilang ya bisa dibilang ini adalah multi ground gitu, bisa dipakai di jenis lapangan apa aja gitu. Dan gue setuju dengan ucapan tersebut karena gue udah buktiin sendiri guys di game ya, bukan cuma sekedar playtest passing atau jogging ringan. Gue bener-bener pakai dalam game gitu ya, walaupun fun football. Gue nggak tahu kalau game lebih serius apakah masih senyaman itu gitu atau enggak gitu ya. Nah overall gimana bang menurut lo? Selain dari tiba-tiba sempit di bagian jempol, sebenarnya sih nggak ada masalah lain ya untuk sepatu ini.
nyamannya gue dapet. Ya jempol sempit mengakibatkan berkurang sih, cuman gue yakin kalau gue tukar insole mungkin bisa lebih baik gitu. Tapi overall kalau ditanya sama V3, aduh, V3 itu adalah jenis sepatu Ortus 8 katalis Legion yang gua harap nggak pernah ada gitu ya. V1, V2, langsung V4 aja deh gitu ya kan. Nah, gimana penilaian lu Bang? Dari segi desain ya ini bukan favorit semua orang sih. Jadi kayak menurut gua Ortus sudah sering banget ya pakai desain-desain begini ya. Jadi kayak ya kata-kata apa sih kayak Legion terus ditulis kata-kata gitu. Menurut gua desainnya ya terlalu biasa aja. Nothing spesial banget. Perpaduan warnanya juga ya just nice gitu ya. Gue lebih suka yang silver pink sebenarnya, cuman karena itu habis jadi gue ambil yang ini gitu ya. It's not really my favorite dari segi apa ya istilahnya desain ini ya. Cuman kalau sepatunya sendiri bentuk shape-nya ya ini seperti Legion V2 aja gitu, cuman dibedain materialnya agak berbeda sedikit ya, sama ya desain gitu ya. Nah, menurut gua desainnya ini belum 8 guys, masih 7,5 mungkin. Dan gimana dari segi kenyamanan, kalau saja gua dari awal tukar insole gitu ya dan gua nggak mengalami jempol gua sakit, ini udah 8,5 menuju 9 nyamannya guys. 8,5 lah gitu ya, cuman karena jempol gua sakit ya ini jadi 8 aja gitu ya. Ya gitu deh, mungkin akan gue coba lagi next time gitu ya. Terus overall sendiri gue suka sepatu ini. Gue berharap ya tadi ya V3 tidak pernah hadir. Salah satu sepatu yang ekspektasi tinggi tapi ketika pakai langsung bikin ciut gitu ya, itu adalah V3. Dan ini berhasil mengembalikan mindset gue bahwa Legion adalah salah satu seri yang harus gue beli terus setiap tahun gitu ya, dan harus gue review. Jadi secara overall sendiri ini udah di angka 7,2 guys. Belum 7,5 karena masih ada plus minus lah gitu ya. Kalau gue lepas insole mungkin lebih enak, cuman ya faktor itulah ya. Mungkin kesalahan gue juga, cuman ya gitu. Gue udah suka jadi di angka 7,2. Oke, segitu aja dari gue guys review plus playtest gue untuk sepatu Legion V4 ini. Kalau lu suka dengan video ini, lu boleh like, lu boleh share, lu boleh komen. Ayo kita diskusi di kolom komentar. Terus kalau pada akhirnya lu memutuskan subscribe setelah menonton video ini, thank you banget guys atas support lu. Segitu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Golden Boots pamit.